Bagian 1. Pembukaan dan realita pahit. Coba kamu bayangkan momen ini. Kamu sedang duduk di meja makan bersama anak dan istri, suasana sedang hangat, lalu tiba-tiba ponselmu bergetar di atas meja. Kamu mengira itu sekedar notifikasi grup WhatsApp kantor. Tapi begitu layar menyala, jantungmu rasanya seperti mau copot melihat pesan dari nomor asing yang isinya penuh makian dan ancaman sebar data pribadi karena ada tagihan pinjol yang belum kamu bayar. Keringat dingin mulai bercucuran, tanganmu gemetar, dan nafsu makanmu mendadak hilang seketika, padahal tadi kamu merasa sangat lapar. Ketakutan itu nyata, rasanya seperti sedang berdiri di pinggir jurang yang sangat dalam, di mana satu langkah salah saja bisa membuat seluruh hidupmu hancur berantakan dalam sekejap mata. Ancaman itu bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri yang sedang dipertaruhkan di depan layar ponsel yang cahayanya mendadak terasa sangat menyilaukan dan menyakitkan mata. Ketakutan terbesar bagi seorang laki-laki di Indonesia saat ini sebenarnya bukan lagi soal debt collector yang datang menggedor gerbang rumah dengan suara lantang, tapi justru pada bagaimana raut wajah istri saat dia tahu suaminya yang selama ini dianggap pilar utama keluarga ternyata menyimpan bom waktu finansial. Kamu merasa gagal menjadi pemimpin. Kamu merasa sudah mengkhianati kepercayaan yang dia bangun bertahun-tahun. Dan bayangan kecewa di matanya jauh lebih menyakitkan daripada ancaman masuk daftar hitam perbankan manapun. Ada rasa malu yang begitu menyesakkan dada, sebuah beban yang membuatmu merasa kecil di rumahmu sendiri, seolah-olah kamu adalah seorang penipu yang sedang mengenakan topeng pahlawan di depan orang yang paling kamu cintai. Ketakutan ini seringkali membuat logika kita buntu, membuat kita merasa terjepit di antara keinginan untuk jujur atau terus bersembunyi dalam kebohongan yang semakin hari semakin menumpuk seperti gunung es yang siap mencair. Mungkin judul video ini terdengar sedikit provokatif atau bahkan menyesatkan bagi sebagian orang. Tapi jujur, dalam kondisi panik luar biasa tanpa membawa satupun rencana konkret, hanyalah sebuah tindakan bunuh diri secara emosional. Kamu harus paham bahwa kejujuran yang dilemparkan begitu saja tanpa persiapan hanya akan menghancurkan mental istri kamu secara instan, tanpa memberikan solusi apapun terhadap masalah uang yang sedang menjerat lehermu saat ini. Sebagai kepala rumah tangga, jujur saat emosimu sedang labil justru seringkali menjadi tindakan yang sangat egois, karena kamu hanya ingin melepas beban pikiranmu sendiri ke pundak istrimu yang mungkin tidak punya kesiapan mental untuk menanggungnya. Kita perlu mengubah cara pandang bahwa diam sejenak untuk menyusun strategi bukanlah bentuk kebohongan yang jahat, melainkan sebuah tindakan perlindungan agar kapal rumah tangga tidak karam hanya karena nahkodanya kehilangan kendali akibat rasa panik yang berlebihan. Fenomena gali lubang tutup lubang di Indonesia sekarang sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan bisa dibilang sudah seperti wabah yang menyerang akal sehat masyarakat kita secara sistematis. Banyak orang waras mendadak jadi nekat melakukan hal-hal konyol, mengambil pinjaman baru dengan bunga yang lebih mencekik hanya demi menutupi rasa malu agar masalahnya tidak ketahuan oleh pasangan atau keluarga besar. Logika kita seringkali kalah oleh rasa gengsi. Kita lebih takut dicap gagal daripada takut pada bunga berbunga yang secara pelan tapi pasti akan membunuh masa depan finansial keluarga kita sendiri. Lingkaran setan ini terus berputar karena kita tidak punya keberanian untuk berhenti dan mengakui bahwa sistem yang kita jalani selama ini sudah rusak total dan kita butuh cara baru yang lebih dingin, lebih logis, serta lebih praktis untuk memutus rantai kemiskinan akibat hutang digital ini. Kita akan membedah secara mendalam mengapa kejujuran instan seringkali merupakan bentuk pelarian dari tanggung jawab, di mana seorang suami hanya ingin curhat agar perasaannya lebih enteng tanpa peduli bahwa berita itu bisa menjadi trauma berkepanjangan bagi pasangannya.
Ingatlah bahwa istrimu butuh kepastian. Dia butuh rasa aman, dan ketika kamu datang hanya membawa masalah tanpa ada gambaran jalan keluar, kamu sebenarnya sedang merampas kedamaian batinnya secara paksa. Itulah sebabnya video ini dibuat bukan untuk mengajari kamu menjadi pembohong yang licin atau tidak bertanggung jawab, melainkan untuk memberikanmu ruang bernapas agar kamu bisa menyiapkan amunisi yang cukup sebelum bicara. Kita ingin kejujuran yang keluar dari mulutmu nanti adalah kejujuran yang bertenaga, kejujuran yang sudah dibarengi dengan langkah-langkah nyata, sehingga istrimu bisa melihat bahwa meski suaminya pernah salah, suaminya masih punya nyali dan otak untuk memperbaiki keadaan. Video ini akan menjadi panduan atau strategi bertahan hidup bagi kamu yang saat ini sedang merasa terjebak dalam gelapnya labirin hutang pinjol dan bingung harus melangkah kemana. Kita akan bicarakan bagaimana caranya agar kamu bisa bicara dengan istrimu dengan cara yang sangat terhormat, berwibawa, dan yang paling penting adalah kamu sudah memegang solusi konkret di tangan kananmu saat pengakuan itu diucapkan. Tujuan kita adalah agar kamu bisa keluar dari lubang hitam ini tanpa harus mengorbankan keharmonisan rumah tangga yang sudah susah payah kamu bangun selama bertahun-tahun. Mari kita buang jauh-jauh rasa drama yang berlebihan dan mulai gunakan logika yang tajam untuk menyelesaikan kekacauan ini. Karena masalah finansial tidak butuh air mata, dia hanya butuh hitung-hitungan yang tepat dan tindakan nyata yang konsisten setiap harinya. Struktur ini akan membantumu menata kembali kepingan hidupmu yang sempat berantakan agar kamu bisa kembali menjadi sosok pria yang bisa diandalkan secara penuh. Bagian 2. Alasan logis menunda kejujuran. Satu hal yang harus kamu pahami sebagai seorang pria adalah bahwa psikologi dasar seorang wanita sangat berkaitan erat dengan rasa aman dan stabilitas emosional. Ketika kamu datang ke hadapan istrimu hanya untuk melemparkan kabar buruk tentang hutang pinjol tanpa membawa satupun draft solusi, kamu sebenarnya sedang meruntuhkan fondasi keamanan yang selama ini dia tempati. Bayangkan istrimu adalah seseorang yang merasa rumahnya sedang kokoh. Namun tiba-tiba kamu datang dan mengatakan bahwa tanah di bawah rumah itu sedang amblas. Memberikan kabar buruk tanpa persiapan hanya akan menciptakan badai kecemasan yang luar biasa besar, yang pada gilirannya akan melumpuhkan fungsi logikanya untuk membantumu berpikir jernih. Itulah sebabnya, menahan diri untuk tidak langsung bicara saat emosimu sedang bergejolak bukan berarti kamu jahat, melainkan karena kamu sedang berusaha menjaga agar istrimu tidak ikut tenggelam dalam lubang kepanikan yang justru akan memperkeruh suasana di dalam rumah. Kondisi mental seorang suami saat baru pertama kali terjerat pinjol biasanya sedang berada di titik nadir yang paling rendah, di mana rasa takut dan malu mendominasi setiap jengkal pikiran. Jika kamu memaksakan diri untuk jujur dalam kondisi mental yang hancur seperti ini, kejujuran yang keluar dari mulutmu biasanya hanya berupa keluhan, ratapan, atau permintaan maaf yang berulang-ulang tanpa isi. Kamu perlu sadar bahwa dalam sebuah hubungan, yang dibutuhkan pasangan saat ada krisis bukanlah sekadar curhatan emosional yang cengeng, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas tentang bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Jika kamu bicara sekarang, kamu hanya akan terlihat seperti orang kalah yang sedang mencari perlindungan, bukan seperti pemimpin yang sedang menghadapi tantangan. Ambillah waktu untuk menstabilkan detak jantungmu sendiri terlebih dahulu, karena bagaimana mungkin kamu bisa menenangkan orang lain jika di dalam kepalamu sendiri masih ada banyak suara teriakan yang saling tumpang tindih. Gunakanlah analogi sebuah kapal yang sedang mengalami kebocoran di tengah laut yang ganas, di mana kamu adalah nahkodanya dan istrimu adalah penumpangnya. Sebagai seorang nahkoda yang bertanggung jawab, tugas pertamamu ketika melihat air masuk ke dalam kapal bukanlah berlari ke ruang penumpang dan berteriak ketakutan bahwa kapal akan segera tenggelam. Tugas utamamu adalah segera mengambil tindakan nyata, entah itu mencari lubang kebocorannya, menambalnya dengan peralatan yang ada, atau mulai menguras air sekuat tenaga agar kapal tetap bisa mengapung. Kamu tidak ingin memberitahu penumpangmu tentang bahaya tersebut jika mereka tidak bisa berenang atau tidak bisa membantu teknis penambalan, karena itu hanya akan membuat mereka melompat ke laut dalam keadaan panik.
Kamu butuh waktu beberapa saat untuk memastikan bahwa kebocoran ini bisa dikendalikan, sehingga saat kamu bicara nanti, kamu bisa berkata bahwa ada masalah, tapi kamu sudah memegang kendali atas situasi tersebut. Kejujuran yang dilakukan tanpa persiapan teknis seringkali memicu pertengkaran hebat yang sangat menguras energi emosional, padahal energi itu seharusnya kamu gunakan untuk hal yang lebih produktif. Bayangkan jika kamu langsung mengaku tanpa rencana, lalu terjadi keributan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari yang membuat suasana rumah menjadi sangat beracun dan penuh tekanan. Waktu yang kamu habiskan untuk berdebat, membela diri, atau mendengarkan kemarahan istrimu adalah waktu yang hilang, yang seharusnya bisa kamu pakai untuk mencari uang tambahan atau memikirkan strategi pelunasan. Kita harus berpikir secara matematis, di mana setiap konflik yang muncul akibat kejujuran yang prematur hanya akan membuang-buang kalori dan fokusmu. Fokusmu sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan uang secepat mungkin untuk menutupi bunga yang terus berjalan, bukan malah terjebak dalam drama rumah tangga yang tidak akan mengurangi nilai hutangmu sedikit pun di aplikasi pinjol tersebut. Ada perbedaan yang sangat tipis namun krusial antara menyimpan rahasia jahat yang tujuannya untuk menghancurkan dengan menerapkan strategi penenangan untuk tujuan penyelamatan keluarga. Kamu harus mulai memisahkan mana informasi yang harus segera disampaikan dan mana informasi yang perlu diolah dulu datanya agar tidak menimbulkan salah paham yang lebih luas. Menunda kejujuran selama beberapa hari untuk menyusun angka-angka yang jelas, mengumpulkan bukti tagihan, dan menghitung kemampuan bayar adalah sebuah langkah taktis yang sangat dewasa. Kamu tidak sedang berniat untuk menipu pasanganmu selamanya, tapi kamu sedang menyusun skenario agar saat kejujuran itu disampaikan, istrimu tidak hanya melihat masalahnya, tapi juga melihat harapan di ujung jalan. Memberikan waktu bagi dirimu sendiri untuk berpikir tenang akan membantu kamu menyajikan fakta secara lebih objektif, tanpa perlu ditambah-tambah dengan bumbu ketakutan yang tidak perlu. Ingatlah selalu bahwa masalah finansial, seberapapun besarnya, pada dasarnya adalah masalah matematika yang harus diselesaikan dengan logika angka di atas kertas, bukan dengan ledakan emosi atau drama air mata. Hutang pinjol tidak akan lunas hanya karena kamu menangis bersimpuh di kaki pasanganmu atau karena pasanganmu memaafkanmu dengan tulus saat itu juga. Bunga akan tetap berjalan, debt collector akan tetap menagih, dan sistem perbankan tidak akan peduli dengan seberapa menyesalnya perasaanmu saat ini. Maka dari itu, strategi terbaik adalah tetap tenang, tetap logis, dan mulailah menghitung setiap rupiah yang keluar masuk dengan sangat teliti sebelum kamu membuka mulut. Jika kamu bisa menunjukkan sebuah rencana pemulihan ekonomi yang masuk akal, istrimu akan jauh lebih mudah untuk memberikan dukungannya dibandingkan jika kamu datang hanya dengan tangan kosong dan wajah yang penuh dengan rasa bersalah tanpa solusi nyata. Bagian 3. Audit mandiri sebelum bicara. Langkah pertama yang paling krusial dan tidak boleh kamu lewatkan adalah melakukan audit total terhadap dirimu sendiri, yang saya sebut sebagai membuat daftar dosa. Kamu harus berani duduk sendiri di depan sebuah kertas kosong atau spreadsheet, lalu tuliskan semua aplikasi pinjaman yang kamu gunakan tanpa ada satupun yang disembunyikan. Tuliskan berapa hutang pokoknya, berapa bunga yang sudah berjalan, berapa biaya adminnya, hingga tanggal jatuh temponya secara detail dan sangat teliti. Jangan hanya menebak-nebak angka di dalam kepala, karena biasanya ketakutan kita membuat angka itu terasa lebih besar atau justru sebaliknya, kita malah meremehkannya. Dengan melihat data ini secara visual, kamu sedang melatih mentalmu untuk menghadapi kenyataan pahit, bahwa inilah medan perang yang harus kamu hadapi, bukan lagi sekadar bayangan abstrak yang menghantui setiap tidur malammu. Setelah semua angka tertulis dengan rapi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan mana pinjaman yang masuk kategori legal dan mana yang ilegal. Kamu perlu tahu bahwa cara menangani pinjol legal yang terdaftar di OJK sangatlah berbeda dengan cara menghadapi pinjol ilegal yang cara kerjanya mirip preman digital.
Pinjol legal biasanya memiliki prosedur penagihan yang lebih teratur meski tetap tegas. Sedangkan pinjol ilegal seringkali menggunakan intimidasi dan penyebaran data pribadi yang merusak privasi. Dengan memahami perbedaan risiko ini, kamu bisa memetakan mana yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan dan mana yang butuh penanganan khusus secara hukum atau sosial. Pengetahuan ini adalah amunisi penting agar saat kamu bicara kepada istri nanti, kamu tidak hanya membawa ketakutan, tetapi juga membawa peta strategi tentang cara menghadapi masing-masing jenis penagih tersebut. Setelah audit hutang selesai, sekarang saatnya kamu melakukan audit aset untuk melihat apa yang bisa kamu jual atau likuidasi demi mendapatkan uang tunai secepat mungkin. Coba lihat sekeliling rumahmu atau barang-barang hobi yang selama ini kamu banggakan. Apakah ada kamera, konsol game, koleksi sepatu, atau bahkan kendaraan yang jarang dipakai yang bisa kamu ubah menjadi pelunas hutang? Jangan lagi merasa sayang atau berat hati melepaskan barang-barang tersebut, karena ketenangan batinmu dan keutuhan keluargamu jauh lebih berharga daripada benda mati manapun. Kamu butuh modal awal untuk menunjukkan kepada istrimu bahwa kamu sudah mulai berkorban secara nyata, bahkan sebelum kamu minta maaf kepadanya. Uang hasil penjualan aset ini akan menjadi semacam uang muka pelunasan yang membuktikan bahwa kamu serius ingin keluar dari lingkaran setan ini dan tidak sekadar bicara omong kosong. Selain menjual barang, kamu harus mulai mengevaluasi pengeluaran bulananmu secara radikal tanpa perlu menunggu instruksi atau izin dari siapapun. Potong semua biaya yang tidak mendesak, seperti langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton, kebiasaan ngopi di luar, hingga gaya hidup konsumtif yang selama ini hanya demi gengsi semata. Kamu harus masuk ke dalam mode perang finansial, di mana setiap rupiah yang keluar harus dipastikan hanya untuk kebutuhan bertahan hidup yang paling mendasar. Perubahan gaya hidup yang drastis ini mungkin akan terasa menyakitkan pada awalnya, tapi ini adalah bentuk penebusan dosa yang logis agar sisa pendapatanmu bisa dialokasikan maksimal untuk menutup lubang hutang. Dengan melakukan pemotongan anggaran secara mandiri, kamu sudah menunjukkan disiplin diri yang kuat yang nantinya akan menjadi bukti nyata di mata istri bahwa kamu benar-benar sudah bertobat. Selanjutnya, jangan hanya diam menunggu gajian setiap bulan, tapi mulailah bergerak aktif mencari peluang pendapatan tambahan atau side hustle yang bisa menghasilkan uang cepat. Tidak perlu merasa malu untuk narik ojek online setelah pulang kantor, menjadi kuli panggul, atau mengambil pekerjaan lepas apapun yang ada di depan mata selama itu halal dan mendatangkan hasil. Kamu butuh menunjukkan sebuah gerak fisik yang nyata sebagai komitmen bahwa kamu siap bekerja 2 kali lebih keras untuk membereskan kekacauan yang sudah kamu buat sendiri. Kerja keras ini bukan hanya soal nominal uang yang didapat, tapi soal membangun kembali karaktermu sebagai pria yang bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Saat istrimu melihat suaminya pulang larut malam dengan keringat kejujuran, hatinya akan jauh lebih mudah untuk luluh dan memaafkan kesalahan finansial yang telah kamu lakukan. Terakhir, kamu harus menyiapkan sebuah skenario terburuk jika seandainya penagih hutang mulai melakukan teror atau intimidasi kepada lingkungan sekitarmu. Kamu perlu menyusun kalimat-kalimat yang logis untuk menenangkan orang tua, mertua, atau tetangga jika sampai mereka ikut terkena dampak dari kesalahanmu dalam mengambil pinjaman. Jangan biarkan mereka kaget tanpa ada penjelasan, melainkan siapkan jawaban yang tenang namun tegas bahwa kamu sedang dalam proses penyelesaian dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Memiliki skenario darurat ini akan membuatmu tidak terlihat panik saat masalah benar-benar meledak di permukaan, sehingga kamu bisa tetap memegang kendali atas situasi sosial di sekitarmu. Dengan persiapan yang matang di segala lini, kamu sekarang sudah memiliki pondasi yang kuat untuk melangkah ke tahap yang paling menantang, yaitu melakukan pengakuan jujur kepada istri tercinta. Bagian 4. Teknik penyampaian yang gentleman.
Setelah semua data dan rencana di tangan, sekarang saatnya kamu menghadapi momen kebenaran, yaitu berbicara langsung kepada istrimu. Pilihlah momen yang benar-benar tepat. Jangan pernah membuka obrolan berat ini saat istrimu baru pulang kerja, sedang kelelahan mengurus anak, atau saat suasana hatinya sedang tidak stabil. Hindari juga berbicara di tempat umum atau di depan orang lain, karena ini adalah masalah privasi yang sangat sensitif bagi keutuhan rumah tangga kalian. Pastikan suasana sedang tenang, mungkin di malam hari setelah anak-anak tidur, di mana kamu bisa menatap matanya secara langsung tanpa gangguan apapun. Pemilihan waktu yang tepat menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaannya, dan kamu menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang sangat serius, bukan sekadar obrolan lewat lalu yang bisa dianggap remeh. Gunakanlah kalimat pembuka yang mencerminkan kejantanan dan tanggung jawab penuh sebagai seorang pemimpin keluarga yang sedang melakukan kesalahan besar. Jangan gunakan kalimat yang bernada menyalahkan keadaan, menyalahkan aplikasi pinjol, atau bahkan menyalahkan kebutuhan rumah tangga yang mendesak sebagai alasan utama. Katakanlah dengan jujur dan tegas, "Sayang, aku ingin bicara sesuatu yang sangat penting. Aku sudah melakukan kesalahan besar dalam mengelola keuangan kita, dan aku ingin mengakui semuanya sekarang." Tambahkan juga kalimat yang menenangkan bahwa kamu tidak hanya membawa masalah, tapi kamu juga sudah menyiapkan peta jalan untuk memperbaiki kekacauan tersebut. Kalimat pembuka yang jantan seperti ini akan memberikan sinyal kepada istri bahwa meski suaminya sedang terpuruk, suaminya tetaplah pria yang punya nyali untuk mengakui dosa dan punya otak untuk mencari solusi. Sajikan semua data dan fakta yang sudah kamu kumpulkan di tahap audit sebelumnya secara transparan tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi lagi. Tunjukkan daftar aplikasi pinjolnya, jumlah nominalnya, hingga resiko terburuk yang mungkin akan dihadapi keluarga dalam beberapa waktu ke depan. Kejujuran yang setengah-setengah adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan suami. Mereka biasanya hanya mengaku sebagian kecil hutang karena takut istri meledak marah. Padahal, jika nanti istrimu menemukan fakta baru bahwa ternyata hutangmu lebih besar dari yang kamu akui, rasa percayanya akan hancur 2 kali lipat dan jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Berikan dia gambaran yang utuh dan jujur, seberapapun pahitnya angka tersebut, karena hanya dengan kejujuran yang total inilah kalian bisa mulai membangun kembali fondasi rumah tangga yang sempat retak. Setelah memaparkan semua hutang tersebut, jangan biarkan dia tenggelam dalam ketakutan terlalu lama. Segera jelaskan rincian langkah konkret yang sudah dan akan kamu lakukan untuk melunasinya. Beritahu dia bahwa kamu sudah mulai mengambil kerja sampingan, misalnya sudah mulai menarik ojek online setiap malam setelah pulang kantor, atau sudah menjual barang koleksi pribadimu untuk mencicil hutang pokok. Tunjukkan bukti nyata berupa uang muka pelunasan yang sudah kamu siapkan agar dia melihat bahwa kamu tidak sedang berhalusinasi atau hanya memberi janji manis tanpa aksi. Langkah nyata ini sangat krusial karena bagi seorang wanita, tindakan yang terlihat jauh lebih menenangkan daripada ribuan kata maaf yang keluar dari mulut yang sama yang sebelumnya berbohong. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu adalah nahkoda yang sedang berusaha keras menambal kapal agar kalian berdua tidak tenggelam bersama. Momen berikutnya adalah yang paling sulit, yaitu diam dan dengarkanlah semua kemarahan, kekecewaan, atau tangisan istrimu tanpa sedikit pun berusaha untuk membela diri atau mencari pembenaran. Terimalah setiap kata-kata pedas yang mungkin keluar, karena itu adalah konsekuensi logis dari rasa aman yang telah kamu hancurkan secara sepihak selama ini. Pahami bahwa reaksinya adalah bentuk dari rasa takut akan masa depan dan rasa kecewa karena merasa tidak dianggap sebagai partner hidup yang layak diajak berdiskusi sejak awal. Jangan memotong pembicaraannya, jangan merasa tersinggung, dan jangan pula terbawa emosi hingga balik memarahinya, karena itu hanya akan membuat situasi menjadi buntu.
Biarkan dia mengeluarkan semua beban emosinya sampai dia merasa lega. Karena setelah badai emosi itu mereda, biasanya barulah ruang untuk diskusi logis dan kerjasama tim bisa terbuka kembali. Sebagai penutup dari proses pengakuan ini, tawarkanlah sebuah sistem transparansi total kepada istrimu untuk masa-masa yang akan datang agar kepercayaan yang hilang bisa tumbuh kembali secara perlahan. Kamu bisa memberikan akses penuh ke m-banking milikmu, menunjukkan laporan keuangan harian secara rutin, hingga menyerahkan semua pengelolaan uang kepadanya jika itu memang diperlukan untuk menenangkan hatinya. Buatlah sebuah komitmen bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi rahasia finansial sekecil apapun di antara kalian berdua, karena transparansi adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan luka akibat pengkhianatan kepercayaan. Jelaskan bahwa kamu ingin membangun kembali rumah tangga ini dari nol dengan pola pikir yang lebih sehat, lebih logis, dan lebih mengutamakan kedamaian batin daripada sekedar penampilan luar. Dengan menutup sesi pengakuan secara gentleman, kamu sebenarnya sedang meletakkan batu pertama untuk membangun benteng finansial yang jauh lebih kuat bagi keluargamu. Bagian 5. Membangun benteng finansial baru. Satu hal besar yang perlu kamu sadari bersama istrimu adalah bahwa hutang pinjol sebenarnya hanyalah sebuah gejala, sementara penyakit utamanya adalah pola pikir yang ingin terlihat kaya sebelum waktunya atau kurangnya literasi keuangan yang mendasar. Kita seringkali terjebak dalam perlombaan semu dengan tetangga atau teman di media sosial, berusaha menyamai gaya hidup mereka yang mungkin saja juga hasil dari hutang yang sama besarnya. Kamu harus berani mengakui bahwa selama ini kamu mungkin membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan, hanya untuk mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hidupmu. Menyadari akar masalah ini adalah langkah pertama untuk berubah total, karena tanpa perubahan pola pikir, uang berapapun yang kamu miliki nanti akan habis menguap begitu saja ke dalam lubang konsumerisme yang tidak akan pernah ada habisnya. Sekarang saatnya kamu dan istri menerapkan sistem yang saya sebut sebagai budgeting terbalik untuk memastikan keuangan rumah tangga tetap stabil di tengah proses pelunasan. Jangan lagi menggunakan cara lama, di mana kamu menggunakan gaji untuk belanja, lalu sisanya baru digunakan untuk membayar hutang. Karena biasanya cara itu tidak akan pernah menyisakan apapun di akhir bulan. Begitu gaji atau pendapatan masuk, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengamankan kebutuhan pokok yang sangat mendasar dan mengalokasikan porsi terbesar untuk cicilan hutang secara otomatis. Baru setelah semua kewajiban dan kebutuhan perut terpenuhi, sisanya yang mungkin sangat sedikit itulah yang boleh kamu gunakan untuk bertahan hidup atau keperluan lainnya. Sistem ini memang akan terasa sangat mencekik pada awalnya, tapi ini adalah satu-satunya cara logis untuk memastikan lubang hutangmu perlahan-lahan mulai tertutup secara sistematis setiap bulannya. Meskipun saat ini kamu sedang dalam posisi terhimpit hutang, sangat penting untuk tetap menyisihkan sedikit uang untuk membangun dana darurat, meskipun nominalnya hanya recehan yang terasa tidak berarti. Dana darurat ini ibarat sebuah payung yang harus kamu siapkan sebelum hujan badai datang kembali, agar di masa depan, saat ada kebutuhan mendesak, kamu tidak lagi tergoda masuk ke lubang pinjol. Banyak orang kembali terjebak hutang karena mereka tidak punya bantalan finansial sama sekali. Sehingga saat ada keluarga yang sakit atau kendaraan rusak, mereka merasa tidak punya pilihan lain selain meminjam secara instan. Mulailah dengan target yang kecil dulu. Kumpulkan Rp10.000 atau Rp20.000 setiap hari secara konsisten di bawah pengawasan istrimu sebagai bentuk kedisiplinan baru. Dana ini akan menjadi benteng pertama yang melindungi keluargamu dari godaan aplikasi pinjaman digital yang selalu menawarkan kemudahan semu di saat kita sedang dalam kondisi terdesak. Penting bagi kamu untuk mengajak istrimu ikut belajar mengenai bahaya konsumerisme dan bagaimana algoritma media sosial seringkali menjebak kita untuk merasa kekurangan setiap saat. Kita hidup di zaman di mana iklan terus membombardir kita dengan pesan bahwa kebahagiaan bisa dibeli dengan barang baru. Padahal kebahagiaan sejati justru datang dari ketenangan pikiran tanpa beban tagihan.
Kamu dan istri harus menjadi tim yang solid untuk menyaring keinginan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya sekedar nafsu mata akibat melihat postingan orang lain. Diskusikan secara terbuka tentang jebakan gaya hidup yang merusak, sehingga kalian berdua memiliki pertahanan mental yang kuat saat melihat diskon besar-besaran atau tawaran cicilan 0% yang terlihat menggiurkan. Dengan memiliki pemahaman yang sama, kalian tidak akan lagi saling menyalahkan, melainkan saling menguatkan untuk tetap berada di jalur hidup yang sederhana namun aman secara finansial. Kamu harus mulai mengubah hubungan emosionalmu dengan uang. Dari yang tadinya menganggap uang sebagai alat untuk pamer dan mencari pengakuan, menjadi alat untuk menciptakan kedamaian batin atau inner peace. Orang yang benar-benar kaya bukan mereka yang punya banyak barang mewah di rumahnya, sementara hatinya selalu was-was setiap kali ada nomor tidak dikenal menelpon ponselnya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bisa tidur dengan sangat nyenyak di malam hari tanpa perlu memikirkan berapa bunga yang akan bertambah besok pagi saat kamu bangun tidur. Fokuslah pada pencapaian ketenangan ini. Jadikan perasaan tenang saat tidak punya hutang sebagai tujuan utama yang lebih berharga daripada memiliki barang bermerek apapun. Ketika orientasi hidupmu sudah berubah menuju kedamaian batin, kamu akan menemukan bahwa banyak sekali pengeluaran yang sebenarnya bisa kamu hapus tanpa mengurangi kualitas kebahagiaanmu bersama keluarga. Jadikan krisis pinjol yang sedang kamu alami sekarang sebagai titik balik yang sangat berharga untuk memulai pola hidup minimalis yang logis dan sangat membumi. Kamu harus sampai pada kesadaran bahwa nilai dirimu sebagai seorang pria tidak pernah ditentukan oleh merek ponsel yang kamu pegang, merek motor yang kamu kendarai, atau seberapa mahal pakaian yang kamu kenakan. Harga dirimu terletak pada tanggung jawabmu, kejujuranmu, dan bagaimana kamu bisa memberikan perlindungan serta kasih sayang yang tulus kepada anak dan istrimu di rumah. Melepaskan keterikatan pada benda-benda materi yang didapat dari hasil berhutang akan membuat beban di pundakmu terasa jauh lebih ringan dan langkah kakimu dalam mencari nafkah menjadi lebih mantap. Dengan membangun gaya hidup baru yang didasarkan pada logika dan kesederhanaan, kamu sebenarnya sedang menyusun bata demi bata benteng finansial yang mustahil untuk ditembus oleh godaan pinjol online manapun di masa depan. Bagian 6. Kedamaian batin dan resolusi. Satu hal yang harus kamu tanamkan kuat-kuat dalam pikiranmu adalah bahwa kejujuran yang dilakukan dengan strategi yang matang akan melahirkan dukungan yang luar biasa dari pasangan. Sedangkan kejujuran yang hanya didorong oleh rasa panik biasanya hanya akan melahirkan penghakiman yang menyakitkan. Ketika kamu bicara dengan rencana, istrimu akan melihatmu sebagai seorang pejuang yang sedang terluka, namun tetap berusaha berdiri untuk melindungi keluarganya. Namun, jika kamu hanya datang dengan air mata tanpa ada gambaran solusi, dia hanya akan melihatmu sebagai beban baru yang menambah berat hidupnya. Kamu harus bisa membedakan antara menjadi jujur yang bertanggung jawab dengan sekedar menumpahkan sampah emosional ke orang lain. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari pengakuan ini bukan untuk membuat istrimu ikut menderita, melainkan untuk mengajak dia menjadi rekan tim dalam misi besar membersihkan nama baik keluarga kalian dari jeratan hutang. Kita perlu sadar bahwa hutang pinjol pada dasarnya hanyalah masalah angka di atas kertas yang bisa diselesaikan dengan kerja keras dan hitungan matematika yang tepat. Tapi, kepercayaan pasangan adalah masalah rasa yang jauh lebih mahal harganya jika sampai hilang. Membayar hutang mungkin hanya butuh waktu beberapa bulan atau tahun, namun membangun kembali rasa percaya yang sudah retak bisa memakan waktu seumur hidup jika tidak ditangani dengan sangat hati-hati. Jangan pernah meremehkan rasa kecewa yang dirasakan istrimu. Hargai setiap keraguan yang mungkin muncul darinya setelah kamu melakukan pengakuan ini. Tugasmu bukan hanya melunasi tagihan di aplikasi, tapi juga melunasi janji-janji kejujuran yang pernah kamu patahkan sebelumnya. Jadikan proses pelunasan ini sebagai sebuah perjalanan pembuktian karakter, di mana setiap rupiah yang kamu bayar adalah satu langkah kecil untuk mendapatkan kembali kehormatanmu di mata orang yang paling kamu sayangi.
Langkah penting yang sering dilupakan orang adalah melepaskan beban rasa bersalah dengan cara memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Karena hanya dengan pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang, kamu bisa mencari nafkah dengan maksimal. Jika kamu terus-menerus menyiksa dirimu dengan penyesalan yang tidak berujung, energi kreatifmu untuk mencari peluang uang tambahan akan tertutup oleh kabut depresi yang gelap. Kamu tidak akan bisa berpikir jernih tentang strategi pelunasan jika setiap hari kamu hanya mengutuki kesalahan masa lalu tanpa pernah mau beranjak dari sana. Sadarilah bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan finansial, namun hanya pria sejati yang berani bangkit, membereskan kekacauan tersebut, dan belajar untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan rasa sesak di dadamu, dan mulailah bekerja dengan fokus penuh karena keluargamu butuh sosokmu yang produktif, bukan sosokmu yang terus meratapi nasib tanpa henti. Bayangkan sebuah masa depan di mana kamu bisa bangun di pagi hari dengan perasaan yang sangat ringan tanpa ada satupun beban yang menghimpit dada saat teringat soal tagihan. Kedamaian batin yang sesungguhnya adalah ketika ponselmu berdering dan kamu tidak lagi merasa ketakutan karena kamu tahu tidak ada lagi debt collector yang sedang mengejarmu. Kamu bisa duduk santai di teras rumah sambil meminum segelas kopi tanpa perlu merasa was-was jika ada orang asing yang mengetuk pintu gerbang rumahmu secara tiba-tiba. Kebebasan finansial yang kita bicarakan di sini bukan soal punya saldo miliaran di bank, tapi soal memiliki ketenangan jiwa karena sudah tidak ada lagi sangkutan hutang kepada pihak manapun. Itulah target utama yang harus kita kejar bersama, sebuah kondisi di mana hidupmu sepenuhnya berada di bawah kendalimu sendiri, bukan di bawah kendali bunga pinjaman yang mencekik leher. Mari kita ringkas kembali langkah praktis yang harus kamu ambil mulai hari ini, yaitu lakukan audit mandiri secara total. Susun rencana pelunasan yang logis, lakukan pengakuan kepada istri dengan cara yang gentleman, dan yang paling penting adalah berubah total dalam kebiasaan belanja. Tidak ada gunanya kamu jujur dan melunasi hutang jika di kemudian hari kamu masih memelihara gaya hidup yang lebih besar daripada pendapatanmu yang sebenarnya. Kedisiplinan adalah kunci utama. Jangan pernah biarkan pintu pinjaman online terbuka kembali meski hanya untuk nominal yang sangat kecil sekalipun. Kamu harus punya prinsip yang keras terhadap dirimu sendiri agar sejarah kelam ini tidak pernah terulang lagi dan menjadi pelajaran pahit yang terakhir bagi keluargamu. Keberhasilanmu keluar dari lubang ini akan menjadi cerita kemenangan yang bisa kamu banggakan suatu saat nanti, sebagai bukti bahwa kamu adalah nahkoda yang tangguh dalam menghadapi badai ekonomi rumah tangga. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kamu untuk terus bergabung dan berdiskusi di channel Bebas Hutang ini agar kamu tidak merasa sendirian dalam perjuangan yang berat ini. Kita ingin membangun komunitas yang saling menguatkan, bukan komunitas yang saling menghakimi, karena kita tahu betapa beratnya beban mental bagi mereka yang sedang terjerat hutang digital. Mulailah ambil langkah kecil pertama hari ini juga, entah itu mulai mencatat hutangmu atau sekedar berani menatap mata istrimu dan meminta waktu untuk bicara serius nanti malam. Jangan menunda lagi, karena waktu adalah aset yang paling berharga dan bunga hutang tidak akan pernah berhenti berjalan hanya karena kamu sedang merasa ragu. Ambil kendali hidupmu sekarang, bereskan masalahmu dengan cara yang logis, dan mari kita kembali menjemput masa depan yang penuh dengan kedamaian batin serta kemerdekaan finansial yang sejati.